Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mara tidak diberi uang untuk bermain judi online. Seorang anak tega menganiaya ayahnya. Penembak 2 sopir di salah satu SPBU di Kabupaten Banyu Asin diringkus polisi. Identitas kerangka manusia yang ditemukan di sebuah kebun pisang terungkap. Korban adalah seorang buruh yang tinggal dekat kebun. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pali ajak siswa PAUD dan TK se-Kabupaten Pali belajar tentang pemadaman kebakaran. Siswa pun terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Anak-anak tampak antusias menyaksikan video yang menerangkan tentang mobil pemadam kebakaran. Ya, sejumlah siswa Taman Kanak-Kanak dan PAUD hari 10 sekolah di Kabupaten Pali dapat edukasi kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pali. Ratusan siswa ini mendapatkan materi dasar berupa pengetahuan tentang peralatan damkar seperti baju tahan air, helm pengaman petugas, dan peralatan lain termasuk prosedur pelaporan saat terjadi kebakaran. Selain itu, siswa juga dikenalkan alat pemadam ringan atau APAR hingga masker oksigen saat dalam kondisi darurat. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dasar tentang bahaya kebakaran pada anak-anak usia dini. Mereka diajarkan cara mencegah dan tata cara evakuasi yang benar saat terjadi kebakaran. Sementara materi disampaikan dengan metode interaktif dan menyenangkan agar anak-anak memahami lebih mudah. Kegiatan ini digelar di salah satu kafe di Talang Ubi, Kabupaten Pali. Sekarang ini pemadam kebakaran itu menjadi favorit bagi anak-anak TK dan anak-anak di Nusantara ini. Berarti bahaya kebakaran itu sudah kita ajari sejak dini, Pak ya? Iya, jadi karena biasanya ini penyebab kebakaran itu bukan hanya dari orang tua, kadang-kadang anak-anak yang tidak tahu bahaya api kadang-kadang membakar karena mereka senang dengan api, kadang-kadang tangannya terbakar, bahkan yang lebih membahayakan bisa sampai ke rumah yang terbakar. Kegiatan ini akan jadi bagian dari program rutin Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pali dengan menargetkan semua jenjang pendidikan usia dini dan taman kanak-kanak. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Aksi kejar-kejaran polisi dengan pelaku pungli terjadi di simpang lampu merah pintu keluar tol Keramasan Palembang. Para pelaku pungli kerap menggunakan modus berpura-pura membersihkan kaca mobil dan mengatur lalu lintas. Pria ini lari terbirit-birit saat tim patroli Polres Ogan Ilir akan meringkusnya di simpang lampu merah pintu keluar tol Keramasan Kabupaten Ogan Ilir pada Selasa sore. Namun karena posisinya terpojok, pria itu akhirnya menyerah. Dalam operasi kali ini polisi mengamankan 2 orang pelaku pungli di kawasan itu. Para pelaku pungutan liar ini sudah sangat meresahkan pengemudi truk dan pikap yang melintas. Dengan modus berpura-pura mengatur lalu lintas dan membersihkan kaca mobil, mereka kerap memaksa sopir meminta sejumlah uang. Namun bila tidak diberi uang, kendaraan akan dirusak dengan cara dilempar batu. Mendapatkan informasi dari masyarakat maupun pengguna jalan, kendaraan ekspedisi maupun angkutan barang. Jadi laporan dari masyarakat, ada masyarakat melakukan pungutan liar. Sementara kami amankan mengangkut 2 masyarakat. Kalau ketemu masyarakat yang seperti ini melakukan pungutan liar, tidak usah dikasih uang. Kalau dikasih uang, mereka akan berbuat lagi di seputaran tol Keramasan. Modus mereka dengan cara mengatur lalu lintas maupun membersihkan kaca. Kalau tidak mau memberikan uang, para pengemudi akan melakukan tindak pidana mereka. Bisa jadi memecahkan kaca maupun mengancam para sopir. Demikian kegiatan kami dari seputaran tol Keramasan. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah uang yang diduga hasil pungutan liar. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa petugas ke Satuan Reskrim Polres Ogan Ilir untuk menjalani pemeriksaan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.
Setelah hilang 3 tahun, seorang ibu di Palembang baru melaporkan dugaan penculikan anaknya ke polisi. Sebelumnya sang anak diduga hanya pergi dari rumah, tetapi dugaan penculikan mengemuka karena adanya informasi sang anak dibawa pergi oleh 4 orang. Dengan harapan penuh, anaknya dapat kembali setelah 3 tahun hilang. Rosmawati, seorang ibu berusia 60 tahun, melapor ke Polda Sumatera Selatan. Dalam laporannya itu, Rosmawati menceritakan anaknya bernama Pedli yang berusia 35 tahun diduga hilang diculik. Awalnya sang ibu mengira anaknya bernama Pedli sengaja pergi dari rumah. Namun setelah 3 tahun kemudian, ia mendapat informasi dari kerabat istri Pedli. Terakhir kali sempat melihat Pedli dibawa oleh 4 orang pria menggunakan mobil. Sebelum hilang, Pedli yang berprofesi sebagai satpam di salah satu perusahaan swasta Palembang itu sudah 5 hari tidak bekerja. Rosmawati yang saat itu kebingungan berusaha melakukan pencarian bersama keluarga, namun tidak membuahkan hasil. Kesedihan Rosmawati bertambah saat ketiga anak Pedli yang kini dirawatnya selalu menanyakan keberadaan Pedli. Sementara istri Pedli kini sudah meninggal dunia. Ada yang lihat orang 4 yang bawa dia sampai sekarang, itulah penyebab tidak balik-balik. Orang 4 itu siapa, Bu? Nggak tahu, cuman yang laporan yang nyampein ke Bu Kades itu cuma itu. Istrinya meninggal, anaknya 3. Jadi aku minta mayatnya ketemu. Di mana dibuang anak aku itu, tulangnya di mana biar anak-anaknya bisa ziarah. Kegelisahan yang tergambar di wajah Rosmawati mengartikan harapan untuk laporannya dapat membuahkan hasil dan segera mendapatkan kabar mengenai keberadaan sang putra tercinta. Ahmad Ardi melaporkan dari Palembang. Marah tidak diberi uang untuk bermain judi online. Seorang anak di Kabupaten Pali nekat menganiaya ayah kandungnya sendiri. Pelaku juga mengancam sang ayah dengan sebilah pisau. Seorang pemuda bernama Nur Rohmandani diringkus polisi di rumah orang tuanya di kawasan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Saat ditangkap, pria berusia 21 tahun itu tengah berada di dalam kamar sambil memegang sebilah pisau. Meski demikian, pelaku berhasil diamankan polisi tanpa melakukan perlawanan. Pelaku ditangkap polisi karena telah melakukan penganiayaan dan pengancaman dengan sebilah pisau terhadap ayah kandungnya. Tindakan itu dilakukan tersangka karena korban tidak memberinya uang untuk bermain judi online. Korban yang sudah tidak tahan dengan tingkah laku anaknya lalu melapor kasusnya ke polisi. Kekerasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan terganggunya psikis yang dilakukan tersangka terhadap orang tua kandung korban. Nah, itu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2025 sekira jam 15.00 di Kelurahan Talang Ubi Timur, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, yang dilakukan oleh pelaku atas nama Nur Rohmandani. Tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Talang Ubi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Identitas kerangka manusia yang ditemukan di sebuah kebun pisang di Desa Kotawai, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akhirnya terungkap. Korban adalah seorang pria berusia 33 tahun asal Kota Palembang. Misteri identitas kerangka manusia yang ditemukan di sebuah kebun pisang di Desa Kotawai, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akhirnya terungkap. Kerangka itu adalah bagian dari sosok seorang pria bernama Muhammad Muslimin, warga Kota Palembang. Korban yang bekerja sebagai buruh harian lepas itu sudah 2 bulan terakhir tinggal tidak jauh dari lokasi penemuan kerangka. Terkuaknya identitas korban setelah pihak keluarga mendatangi Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang. Keluarga mengenali korban dari tato yang masih menempel di punggung korban, serta barang-barang milik korban saat berada di TKP.
Polisi memperkirakan korban telah meninggal dunia lebih dari 1 bulan sebelum ditemukan. Karena sebelumnya juga di TKP saat kita melakukan pengecekan TKP awal, ada kita amankan 1 pasang sendal dan juga tas pinggang. Yang mana barang tersebut juga dikenali sama ini, bahasanya memang milik dari si korban ini. Untuk inisial si korban yaitu Muhammad Muslimin, umur 33 tahun, hampir 34 ini di bulan November ini. Domisili asli Palembang, namun terakhir dia memang tinggal di sekitar TKP dengan. Sebelumnya, warga desa Kotawai, Kecamatan Buai, Pemaca, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan digemparkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah kebun pisang pada 16 Oktober lalu. Sejauh ini polisi masih melanjutkan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.